Baik, halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang saya handle di tugas kelompok ini, yaitu adalah modul payroll yang pertama. Nah, untuk bisnis prosesnya sendiri, itu mulai dari pembuatan kontrak kerja karyawan. Jadi untuk setiap karyawan yang telah direkrut, itu kan ada kontraknya. Nah, itu kita buat kontrak-kontraknya. Kemudian setelah mereka bekerja dalam 1 bulan, kita membuat payrollnya. Nah, dari payroll tersebut terdapat proses penghitungan gaji. Yang prosesnya itu, yang perhitungannya itu seperti ini. Jadi ada seri rules gaji pokok, tunjangan transportasi, PPh satu, PKP, dan juga PTKP. Dan untuk kategorinya itu ada gaji pokok, ada tunjangan, ada potongan, ada pajak, PKP, dan PTKP. Seperti itu. Nah, setelah itu, dari proses penghitungan gaji itu, HR akan melakukan validasi gaji dari payroll yang telah dibuat. Nah, jika ternyata datanya valid, maka HR melakukan persetujuan dengan mengklik confirm, kemudian dibuat ke salary journal. Tapi kalau ternyata em, tidak valid, maka melakukan perbaikan data tentang payslip yang telah dibuat. Nah, kemudian setelah HR mengkonfirm, maka perusahaan bisa langsung memberikan gaji ke karyawan tersebut. Nah, untuk dokumentasinya ada di sini ya. Tapi kita langsung masuk ke Odoo-nya saja. Jadi, perusahaan kita adalah perusahaan weddings, seperti itu. Dan untuk pertama-tamanya, pastikan di dalam settings ini udah aktif developer mode untuk mengaktifkan konfigurasi yang lebih lengkap. Activate the developer mode melalui settings. Kemudian kita buat dulu salary rule kategoris yang ada di modul payroll. Kemudian kita bikin salary rule kategoris yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah buat seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada gaji pokok, ada tunjangan, ada potongan, ada PPh satu, PKP, dan PTKP. Nah, setelah membuat salary rule categories, kita buat yang namanya salary rules. Nah, di sini. Di sini saya buat ada ini ya, PPh, ada tunjangan lain-lain, gaji pokok, tunjangan transportasi, PTKP, BPJS, dan PKP. Kemudian pastikan di net salary ini itu sudah terisi sebagai berikut. Nah, di sebagai accounting ini debit account-nya pastikan di modul payroll, pastikan rekening payroll gitu. Kalau belum ada bisa dibuat terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah membuat salary rules, kita buat salary structure-nya. Nah, di sini salary structure-nya. Dan untuk entry-entry yang ada di salary structure itu kita masukkan salary rules yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya sudah bikin. Jadi ada gaji pokok, tunjangan transportasi, dan lain-lainnya hingga net salary. Ini adalah salary structures yang berlaku di PT Inspire Weddings. Nah, nanti untuk setiap karyawan yang ada di PT Weddings ini akan menggunakan salary structures yang seperti ini. Nah, kemudian eh, kita masuk ke modul employees untuk pembuatan kontrak. Nah, ini ya, employees. Kemudian ini kita dapat lihat bahwa banyak sekali karyawan-karyawan di PT Inspire Weddings. Tapi misalnya kita bikin untuk Anya misalnya. Ini tinggal masuk aja ke nol kontrak sini. Dan bisa dilihat ya, Anya ini sebagai Manager Accounting and Finance. Nah, ini dapat dilihat bahwa nol kontrak yang dimiliki oleh Anya, kita buat kontrak baru. Misalnya kontrak end date-nya itu sampai tahun depan. Kemudian salary structure-nya kita menggunakan salary PT Weddings, kontrak type-nya employee, dan HR yang sebelumnya itu adalah Hana, yaitu sebagai manajer HR. Kemudian kita masuk ke salary informations. Oh ya, sebelumnya masuk ke accounting ini, kemudian salary journal, kita pakai yang payroll. Kemudian untuk gaji bulanannya, karena dia sebagai manajer accounting and finance, katakanlah gajinya adalah 8 juta.
kemudian klik save. Oh ya, referensinya hanya CTR 001. Oh, jadi ini kontrak satu untuk Anya. Kemudian klik save. Kemudian ini adalah draft kontrak untuk Anya. Nah, untuk membuat draft ini itu sebagai kontrak yang berjalan, itu tinggal klik aja di bagian running ini. Nah, maka sudah berjalan kontraknya. Dan ini bisa dilihat di dalam submenu kontrak sini, bahwa Anya ini kontrak name-nya Anya CTR 001, statusnya running. Seperti itu. Nah, setelah itu, katakanlah Anya melakukan pekerjaan selama 1 bulan. Maka kita bisa langsung masuk ke modul payroll untuk membuat payslip baru ya. Katakanlah yang barusan kita buat yaitu Anya. Field-field yang lain akan otomatis terisi, misalnya kontraknya dan salary structure-nya dan lain-lainnya. Kemudian referensinya kita katakanlah pakai slip garis miring 002. Kemudian masuk ke salary compute, masuk ke work days, katakanlah dalam 1 bulan. Dia bekerja selama 24 hari dengan 6 hari libur. Kemudian totalnya adalah em, total jamnya. Ini total jam ya. Number of hours, number of days, 180 jam. Kontraknya juga hanya CTR 001. Nah, kemudian kita masuk ke salary computations. Kemudian klik compute sheets yang di sini. Nah, nanti akan muncul semua salary structure yang telah kita buat ya. Nah, untuk insurance amount sekarang kita nggak pakai, jadi bisa dihapus saja. Nah, di sini. Kemudian setelah selesai, HR melakukan validasi. Apakah ini benar atau salah? Kalau ternyata salah, bisa direvisi. Direvisi. Kalau ternyata benar, HR tinggal melakukan em, confirm ya. Klik aja confirm. Nah, di sini. Maka di sini statusnya payslip ini menjadi done. Dan dapat terlihat di dalam accounting information, di sini sudah terbuat accounting entry-nya untuk slip garis miring 002. Dan itu kita lakukan untuk semua karyawan. Jadi untuk setiap employees, kita buat semua kontrak-kontraknya untuk setiap employees. Misalnya Ainun, saya sudah buat ini kontraknya. Kemudian Aisyah sudah dibuat juga kontraknya. Andika sudah juga dibuat kontraknya. Dan itu dilakukan untuk semua karyawan. Nah, untuk pembayaran payslip-nya bisa langsung ke modul payroll seperti yang sebelumnya saya jelaskan.